Di Indonesia setiap tahunnya 10.000 orang meninggal karena kasus bunuh diri. Satu kematian dalam 40 detik, kehilangan satu jiwa, meninggalkan duka yang mendalam. Percobaan bunuh diri merupakan fenomena yang sering terjadi di belahan dunia. Percobaan bunuh diri berhubungan erat dengan aspek psikologis dan pengambilan keputusan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Kupang. Kota Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Kota Kupang biasa dijuluki dengan kata Kota Kasih. Namun dalam Kota Kupang ini sepanjang tahun 2023 terhitung dari 1 Januari hingga 11 Desember 2023, warga Kota Kupang digemparkan dengan maraknya kasus bunuh diri. Tercatat di Mapolres Kota Kupang sebanyak 7 orang warga Kota Kupang ditemukan tak bernyawa dengan berbagai cara. Lalu, apa yang membuat mereka untuk melakukan percobaan bunuh diri? Mati itu adalah pilihan, gitu, dimana saya lebih ingin untuk menghapus semua sakit mental atau sakit batin yang saya rasakan saat itu, dan bunuh diri itu salah satu cara untuk lari dari itu semua gitu. Saya mencoba untuk membunuh diri saya ketika saya berusia 16 tahun karena saya sudah dari kecil saya dideteksi dengan bipolar. Jadi ada momen dimana saya diatur oleh mood saya, seperti kulminasi dari segala hal yang saya benci itu ada menjadi satu. Jadi ya saya merasa sendiri saja. Mungkin waktu itu bahkan ke Tuhan pun saya merasa dia sudah tidak mendengar. Pembenturan kepala sih kayak sekitar mungkin hitungan minggu. Namun setelah itu saya rehab di salah satu rumah sakit. Ternyata saya masih punya kekuatan menghadapi kesakitan fisik juga kesakitan batin itu sendiri. Justru dengan percobaan itu saya melihat bahwa ternyata diri saya bisa menghadapi semua itu dengan kegagalan saya untuk bunuh diri dan kegagalan saya dengan orang lain maupun kenyataan hidup. Ternyata saya masih bisa kok. Ternyata diri saya mampu mengatasi itu. Saya belajar dari situ adalah katakanlah apa yang ingin kamu katakan. Janganlah kamu simpan itu pada diri kamu sendiri, karena mungkin orang lain bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah itu meskipun kamu tidak ingin dibantu oleh orang lain. Melakukan bunuh diri lagi, kalau saya sudah tidak. Bunuh diri sendiri penyebabnya itu sangat kompleks. Akan ada 3 faktor yang berperan, yaitu biologis, sosiologis, dan sosial. Sosial biasanya akan menjadi faktor yang memicu belakangan. Jadi dia hanya meledakkan fungsinya di sana. Di sosial ini misalnya billing KDRT. Lalu juga akan ada masalah-masalah, misalnya dia diskriminasi karena identitasnya dia. Hal-hal seperti ini bisa memicu pemikiran untuk bunuh diri. Yang pertama, kita harus tahu bahwa adanya perubahan perilaku sebelum munculnya tanda-tanda peringatan bunuh diri. Misalnya, dia bisa menjadi tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba memikirkan terus-menerus mengenai kematian, atau setelah dia mengalami masa mengalami stres, tapi tiba-tiba kelihatan senang. Karena jangan salah, ketika dia kelihatan senang, bisa jadi dia sudah memikirkan cara untuk mengakhiri rasa sakit ini.